bisa dijelaskan nggak sih terkait, apa itu isu, terkait climate change displacement dan mengapa isu ini semakin relevan di Indonesia? Jadi memang ini menjadi relevan, salah satunya Indonesia termasuk 10 besar, masuk ke 10 besar gitu, regional Asia Pasifik. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau satu dekade terakhir ini, tercatat ada 225 juta kejadian, displacement. Halo sahabat Tangguh, disiarkan dari J-Expo Kemayoran. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO tahun 2025. Kali ini bersama saya Bintang Bagaskara. Sahabat Tangguh, antara tahun 2016 hingga 2021, lebih dari 43 juta anak di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumahnya akibat badai, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Menurut laporan UNICEF, Indonesia bahkan masuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah anak terbanyak yang terdampak perpindahan akibat cuaca ekstrim. Fakta ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya membicarakan isu climate displacement atau perpindahan akibat perubahan iklim. Saat ini, sudah hadir bersama saya Bapak Aditya Wisnu Prakoso selaku Project Associate Mobility Resilience IOM atau International Organization for Migration Indonesia. Selamat siang Mas Windu, apa kabar? Ya, selamat siang Mas Bintang. Halo sahabat Tangguh, kabar baik, terima kasih. Oke, Mas Wisnu, mungkin kita sekarang akan membicarakan terkait climate displacement gitu. Dan pertanyaannya, bisa dijelaskan nggak sih terkait apa itu isu terkait climate displacement dan mengapa isu ini semakin relevan di Indonesia? Terima kasih Mas Bintang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Wisnu Prakoso dari IOM, sudah diberi waktu untuk berbicara di podcast pada pagi hari ini. Nah, untuk climate induced displacement ini sendiri, seperti tadi yang Mas Bintang sudah sampaikan di awal ya. Jadi memang ini menjadi relevan, salah satunya Indonesia termasuk 10 besar, masuk ke 10 besar gitu. Mungkin kalau saya tarik agak lebih luas di luar Indonesia gitu, di regional Asia Pasifik, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau satu dekade terakhir ini, tercatat ada 225 juta kejadian displacement di Asia Pasifik akibat bencana, seperti itu. Itu menunjukkan suatu hal yang memang besar ataupun serius gitu. Kemudian data dari DB ya, ini saya mereferensi ke DB, di tahun 2024 sendiri itu terdapat kurang lebih 3.200 kejadian bencana yang memang diakibatkan ataupun terkait dengan perubahan iklim, seperti terutama hidrometeorologi ya, Mas Bintang. Jadi yang menyebabkan kemudian terdapat 7,89 juta penduduk Indonesia yang terdampak ataupun menderita dan mengungsi, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan displacement gitu. Meskipun mungkin tidak secara langsung gitu, tapi memang perubahan iklim mengakibatkan ataupun menjadi satu faktor pendorong, memiliki akibat lain seperti itu. Kemudian kita melihat Indonesia secara geografis. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki banyak garis pantai, yang mana kita tahu sendiri kejadian sea level rise ataupun kenaikan air muka laut yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian juga ini mungkin tidak terkait dengan perubahan iklim, tapi Indonesia terletak di Ring of Fire gitu ya, yang kemudian menambah kerentanan lagi dengan kejadian bencana. Dan juga secara demografi sendiri, kebanyakan masyarakat Indonesia dan juga pusat-pusat perkotaan ataupun perekonomian terletak di daerah yang relatif dekat dengan pesisir.
gitu. Ini juga menambah lagi faktor bahwa sebetulnya hal ini ataupun climate induced displacement ini sendiri sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih, seperti itu kurang lebih Mas Inang. Ya, ya. Berarti menjadi satu hal yang menarik ya terkait data tadi 7,9 atau 7,89 oh 7, penduduk menderita ataupun mengungsi hanya di tahun 2024. 2024 itu angka yang sangat banyak ya, mungkin hampir satu Jakarta ya, hampir satu Jakarta dengan jumlah 10 jutaan gitu, itu menjadi satu korban terdampak gitu kan dari bencana hidrometeorologi seperti itu. Dan mungkin tadi disampaikan bahwa ini sangat rentan ya di kawasan-kawasan daerah pesisir ya. Apalagi perkotaan seperti Jakarta ini Betul. sudah banyak banget kasus terkait sea level rise dan sebagainya. Bahkan ada salah satu pengalaman menarik mungkin Mas Wisnu di Bontang. Saya pernah mendapat cerita bahwa 10 tahun yang lalu ada satu wilayah di kawasan pesisir itu daerah yang aman, tidak ada tidak ada istilah bencana abrasi kan. Ketika bicara bencana itu kan ada kejadian dan ada korban ya, dan Betul. ada livelihood gitu kan. Tetapi hingga saat ini banyak masyarakat yang berpindah ke sana. Gitu, banyak masyarakat berpindah di sana. Jadi satu hal kejadian yang seharusnya itu menjadi satu hal yang biasa saja, ini malah jadi bencana gitu karena ada pertumbuhan penduduk seperti itu. Dan pertanyaannya kira-kira dari hal-hal tersebut bagaimana sih pengalaman IOM ya di lapangan dalam menangani masyarakat yang terpaksa berpindah akibat bencana alam atau perubahan iklim? Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bintang. Kalau pengalaman IOM sendiri, memang kami di Indonesia cukup banyak bergerak ataupun sebelumnya ya di isu-isu humanitarian, termasuk juga memberikan bantuan-bantuan untuk konteksnya kebencanaan seperti itu. Kalau untuk konteks secara ketahanan ataupun resilience, mungkin ada beberapa program-program kami sebelumnya seperti di Pacitan, kami juga pernah melakukan ataupun mendukung pemerintah lokal untuk melakukan membuat contingency planning ataupun rencana kontingensi di situ terkait tsunami pada waktu itu. Kemudian ada juga beberapa dukungan-dukungan terkait dengan kebijakan lainnya yang memang sifatnya lebih ke humanitarian support pada waktu itu. Nah, tapi di sini kami melihat semakin ada tren yang kemudian semakin meningkat, terutama perubahan iklim yang kemudian memperparah dampak dari tadi bencana-bencana hidrometeorologis tersebut. Kami juga berupaya untuk terus mengekspansi kegiatan-kegiatan kami ataupun program-program kami yang kemudian tujuannya untuk memperkuat ataupun meningkatkan ketahanan masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk saat ini dari konsultasi yang kami lakukan dengan beberapa lembaga pemerintah, dengan beberapa organisasi juga seperti BNPB juga termasuk ya, kami bekerja sama dengan BNPB, kemudian konsultasi dengan BRIN dan lain sebagainya. Di situ dibutuhkan ataupun diidentifikasi bahwa tidak ada nih sebetulnya untuk saat ini data di tingkat nasional yang kemudian menunjukkan risiko displacement-nya itu sendiri, risiko perpindahan gitu. Tapi memang kemudian BNPB memiliki data-data seperti data kebencanaan ya, dan data displacement-nya juga. Tapi risiko untuk displacement-nya itu yang memang belum diketahui gitu. Jadi itu menjadi penting supaya kita bisa melihat sebetulnya prioritas-prioritas lokasinya di mana saja seperti itu di Indonesia yang terjadi. Nah, oleh karena itu kami dan juga partner, kemudian BNPB di tingkat regional juga mengembangkan sebuah tools yang dinamakan Risk Index for Climate Displacement ataupun RSCD. Jadi konsepnya mungkin mirip INARISK ya. Jadi ada peta risiko, tapi kalau INARISK kita spesifik membicarakan tentang bencana dan juga dampaknya. Kalau RSCD mungkin sedikit lebih menyempit ke displacement-nya, dampak dari displacement-nya, seperti itu. Dan dari data analisis RSCD tersebut, kami lihat map-nya, kemudian kami identifikasi beberapa daerah-daerah lokal yang menjadi kemudian prioritas gitu ya, yang kami melihat memiliki risiko tinggi untuk terjadi displacement, yang kemudian kami jadikan lokasi-lokasi khusus untuk kami lakukan pilot phase dari kegiatan kami yang lain yang dinamakan Climate Catalytic Fund gitu. Itu terkait RICD itu ya, kira-kira dari data yang sudah dilakukan proyeksinya di wilayah mana saja sih yang menjadi prioritas atau mungkin saat ini yang IOM tangani ya, yang menjadi pilot project-nya atau mungkin jadi project-nya IOM itu seperti di mana kurang lebih? Oke.
Untuk dari hasil analisis ALCD sendiri kan memang ada beberapa lokasi yang kemudian menjadi merah ya, Mas Bintang ya, ataupun high risk gitu. Cuman untuk di fase awal ini, untuk kemudian kami lakukan aksi operasionalnya melalui CCF, itu kami pilih lokasi khusus di 4 lokasi yang kami identifikasi sebagai yang paling prioritas seperti itu. Yang pertama ada di Kabupaten Aceh Timur dari bagian barat, kemudian kita bergerak ke Jawa, ada di Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang terakhir ada di Kota Makassar. Jadi untuk saat ini ada 4 kabupaten kota yang kami jadikan lokasi khusus untuk implementasi ataupun call for proposal dari si Climate Catalytic Fund. Oke. Dan kita bicara tentang displacement ya. Apakah itu harus dilakukan displacement ini, perpindahan ini, atau bisa nggak sih kita kelola masyarakat yang hidup di sana untuk bisa lebih resilient seperti itu? Baik, nah ini menarik ya, karena memang ketika kita membicarakan tentang climate induced displacement atau konteksnya displacement secara umum, yang perlu kita lihat adalah adanya faktor dalam tanda kutip keterpaksaan atau keharusan berpindah di situ. Jadi kita perlu sama-sama sepakat ya bahwa konteks displacement di sini adalah tadi ada unsur keterpaksaan dalam tanda kutip ataupun keharusan berpindah. Jadi memang yang ingin kami upayakan di sini adalah tadi benar seperti kata Mas Bintang untuk mendukung upaya-upaya ketahanan, upaya-upaya adaptasi di tingkat masyarakat supaya kita menjadikan migrasi ini atau perpindahan sebagai suatu strategi adaptasi dibandingkan dengan suatu keterpaksaan gitu. Jadi harapannya migrasi menjadi sebuah pilihan yang bisa terencana gitu. Ya karena kan kebicara tentang migrasi atau perpindahan itu kan jadi suatu hal yang bisa katakan sulit ya. Itu kan karena kita memindahkan orang tuh bukan hanya orangnya tapi kehidupan dan penghidupannya seperti itu. Seperti ada beberapa kasus di Bandung yang mereka harus direlokasi, mintanya direlokasi satu wilayah, satu keluarga besar, itu kan jadi satu tantangan juga ya. Mulai dari budgetingnya, apalagi kalau wilayah yang harusnya mereka kerja di sana hanya bisa kerja di wilayah tersebut tapi pindah, nanti kan ada mata pencaharian yang hilang seperti itu gitu kan. Dan dari situ apakah IOM masuk juga ke dalam hal tersebut atau mungkin ada hal-hal yang menjadi intervensi IOM itu? Ya, betul Mas. Jadi memang kalau dari yang jadi kami sempat melakukan asesmen Mas juga sebelumnya di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Demak, kemudian juga di Sumba Timur, Lombok Timur. Kebanyakan memang ya seperti itu ya, salah satu tantangannya ketika berpindah tidak hanya tantangan dari satu secara finansial ya, pasti membutuhkan modal, tapi juga tantangan bagaimana bisa integrasi ke daerah yang baru kan, itu juga menjadi suatu tantangan. Nah makanya di sini harapannya kami melalui Climate Catalytic Fund tadi bisa mendorong upaya-upaya adaptasi masyarakat ataupun upaya-upaya yang bisa meningkatkan ketahanan masyarakat supaya bisa mencegah displacement tadi gitu di yang pertama di 4 lokasi itu terlebih dahulu gitu. Jadi dalam hal mencegah ini ada upaya gitu ya, dukungan yang dinamakan Climate Catalytic Fund itu ya. Itu kan kebicara tentang program nih, uangnya dari mana itu kan, itu ya mungkin salah satu menjawab itu juga ya. Tapi kita yakin bahwa itu adalah jumlah yang terbatas gitu kan. Lalu pertanyaannya bagaimana sih peluang kolaborasi ataupun pengalaman kolaborasi dengan industri, khususnya industri dalam negeri ya, dalam mengembangkan teknologi kebencanaan ataupun mendukung program yang dilakukan IOM ini. Baik. Jadi mungkin saya ngomongnya dari Climate Catalytic Fund juga ya Mas ya, karena memang itu yang saat ini sedang dilakukan oleh IOM gitu. Untuk Climate Catalytic Fund ini kan dibuka di 4 lokasi tadi, kemudian siapa yang dapat mendaftar gitu, kita bisa berbicara dari situ. Itu sangat luas dari semua organisasi di tingkat lokal gitu ya, baik pemerintah, kemudian baik CSO, NGO dan juga private sector juga bisa berkontribusi di situ. Nah, salah satunya kolaborasi industri tadi ya. Bisa dari jadi CCF ini sistemnya matching fund Mas Bintang. Jadi ibaratnya kalau kasarannya gini ya, misalkan di tingkat lokal ingin ada program yang bernilai katakanlah kasarnya 100 juta gitu. Nah, untuk saat ini ada dana pendampingnya nih dari organisasi 50 juta baru ada nih. Nanti CCF bisa match 50 juta sisanya. Kurang lebih konsepnya kayak gitu matching fund. Nah, tadi terkait dengan kolaborasi industri, itu industri bisa masuk mungkin sebagai dana pendampingnya gitu. Jadi dari industri langsung ke organisasinya untuk mendukung upaya-upaya ketahanan lokal dan kemudian dari CCF nanti bisa match
untuk memaksimalkan dampak tadi kegiatan-kegiatannya, program-programnya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi dari hal pendanaan juga mungkin dari hal skill ataupun teknologi-teknologinya juga bisa menjadi Betul. di match gitu ya, seperti itu ya. Dan dari apa yang dilakukan ini, kira-kira ada nggak sih contoh keberhasilan gitu atau praktik baik dari komunitas-komunitas Indonesia, khususnya yang IOM bina, yang mampu bangkit dan lebih resilient pasca displacement ataupun dalam hal meningkatkan resiliensi masyarakat di wilayah tersebut. Kira-kira ada nggak contoh praktik baiknya atau contoh keberhasilan komunitasnya seperti itu? Ya, terkait dengan praktik baiknya gitu ya, Mas. Mungkin saya berbicara lebih ke secara apa namanya konsep ya, ataupun karena CCF ini sendiri masih dalam fase pilot. Jadi memang kami belum mengimplementasikan programnya yang ada di lapangan gitu, tetapi kami sempat melakukan konsultasi di keempat lokasi tersebut, dan dari konsultasi-konsultasi yang kami lakukan, baik itu dengan pemerintah lokal, baik itu dengan organisasi, ternyata ada sangat banyak sekali inisiatif-inisiatif yang memang mendukung tadi peningkatan ketahanan masyarakat lokal. Seperti contohnya misalkan di masyarakat di masyarakat pesisir di Kota Makassar gitu. Ada banyak-banyak program yang kemudian penanaman mangrove, tapi di situ tidak hanya menanam mangrove, juga dialihfungsikan untuk mata pencaharian, dibarengi dengan katakanlah penanaman benih kepiting gitu. Kemudian ada contoh-contoh lainnya di daerah lain juga yang mungkin serupa, tapi balik lagi konteks di daerah lokal pasti kan berbeda gitu. Jadi upaya adaptasi, upaya peningkatan ketahanan di masing-masing daerah itu juga akan beda. Yang itu kemudian menjadi penting bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun menonjolkan gitu ya konteks ataupun kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi konteksnya bukan hanya dalam hal konservasi ya, tapi juga peningkatan sosial ekonomi juga di masyarakat tersebut ya. Betul. Gitu kan, dengan melalui pendekatan-pendekatan yang berbasis alam gitu kan. Betul. Tapi juga itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Wisnu. Jika harus menyampaikan suatu pesan khususnya bagi para pendengar ya, sahabat tangguh yang mendengarkan podcast ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar masyarakat ataupun kita bisa lebih siap menghadapi potensi migrasi akibat bencana ini, khususnya terkait displacement dan bencana iklim ya, gitu. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Baik, baik tadi ya terkait apa yang bisa disampaikan. Boleh? Terkait dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin kita yang pertama perlu sepakat dulu tadi bahwa konteks displacement itu adalah ada unsur keterpaksaan atau keharusan untuk berpindah. Ketika kita bisa meng-acknowledge itu, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata untuk mencegah tadi perpindahan tadi ya bisa dimulai dengan diri kita sendiri, untuk mengedukasi diri sendiri bahwa apa sih risiko yang ada di daerah yang kita tinggali, risiko-risiko terjadinya bencana dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga dari diri sendiri kita bisa sampaikan ke orang lain bahwa ternyata di daerah kita ini beresiko seperti ini, kemudian kita harus lebih siap dengan caranya, ya tadi itu, menunjukkan kearifan lokal masing-masing ya, pasti di daerah pesisir beda dengan di daerah yang pegunungan gitu. Jadi harus diketahui yang paling penting adalah konteks daerah tempat kita tinggal, apa resikonya, dan kemudian bagaimana cara kita bisa kemudian beradaptasi dengan resiko yang ada. Jadi kuncinya dua ya, tentang kenali resikonya dan tetap lakukan upaya adaptasi terhadap resiko-resiko yang ada di situ gitu kan. Dan pasti itu harus disesuaikan juga dengan kebiasaan kita dan apa yang menjadi kearifan lokal di sana. Betul. Dan yang paling penting mungkin satu lagi ya Mas ya, harus butuh kolaborasi dari semua pihak. Nggak cuma dari masyarakat sendiri, nggak cuma dari masyarakat sendiri, dan nggak cuma dari organisasi sendiri, tapi memang harus semuanya bersinergi di situ gitu untuk bisa kemudian meningkatkan tadi ketahanannya. Betul. Kolaborasi menjadi satu hal yang penting ya, bahwa kita bukan subjek tunggal gitu kan di sini, bahwa kita semua punya kontribusi, kita semua punya peran, dan kita semua bisa jadi kita yang terdampak gitu kan ke depannya, seperti itu. Untuk sahabat tangguh, jangan lupa hadir di Adexco keempat di Expo Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tangguh.